Oke, selanjutnya adalah menangkap beberapa jenis exception di Python. Oke, kita mulai. Oke, sudah selesai. Sebelum taran, saya akan coba jelaskan sedikit. Block try menandai dimulai sebuah blok kode yang berpotensi menimbulkan kesalahan. Lalu baris yang ini, input, input digunakan untuk meminta pengguna memasukkan sebuah nilai. Nilai masukkan pengguna, nilai yang dimasukkan pengguna kemudian dikonversi menjadi tipe data integer menggunakan int. Jika pengguna memasukkan nilai yang bukan angka, maka akan terjadi kesalahan atau value error. Lalu untuk bagian yang ini, jika konversi ke integer berhasil, maka akan dilakukan pembagian 10 dengan nilai x. Jika x berdasarkan 0, maka akan terjadi kesalahan zero division error. Except. Lalu untuk bagian ini, blok except ini akan dieksekusi jika terjadi kesalahan tipe error value error dalam blok try. Blok ini. Pesan kesalahan input harus berupa angka dan pesannya akan bertuliskan seperti ini. Lalu untuk bagian yang ini, blok except ini akan dieksekusi jika terjadi kesalahan pada
zero division error di dalam blok try. Pesan kesalahan tidak boleh membagi dengan 0 akan dicetak layar. Oke. Nah, run aja. Masukkan angka 60 ya. Nah, oke, selanjutnya adalah debugging di C++ menggunakan print. Oke, kita mulai. Pertama, include iostream, lalu using kurang using namespace std, jangan lupa titik koma, in main in a sama dengan 10, b sama dengan 0, v out. Oke, sudah selesai untuk kodenya. Lalu akan jelaskan. Pertama, untuk in yang bagian sebelah sini mendeklarasikan variabel integer A dengan nilai 10 dan B dengan nilai 0. Lalu yang ini mencetak teks nilai A, ya, dan diikuti oleh nilai variabel A klien, dan begitu pula yang bagian sini
Lalu bagian ini memeriksa apakah nilai B sama dengan 0. Jika benar nilai B adalah 0, maka akan mencetak pesan kesalahan error pembagian dengan 0. Jika salah, maka akan menghitung sesuai pembagian A dengan B ya, dan mencetak hasilnya. Oke, coba kita run dulu. Oke, selanjutnya kita akan run. Tadi ada sedikit kesalahan typo di bagian sini. Nah, run aja. Nah. Oke, hasilnya sesuai. Oke, selanjutnya adalah exception handling pada input menggunakan Python. Kita mulai. Oke, selesai. Saya akan jelaskan. Selanjutnya saya akan jelaskan. Try menandai dimulainya sebuah blok kode yang berpotensi menimbulkan kesalahan. Jika tidak ada kesalahan yang terjadi dalam blok ini, maka kode setelah blok accept akan dilewati. Lalu, bagian ini meminta pengguna untuk memasukkan nilai dari keyboard in nih mencoba mengkonversi nilai yang dimasukkan menjadi bilangan bulat. Jika berhasil, nilai tersebut akan disimpan dalam variabel angka. Lalu bagian ini, jika konversi berhasil, baris ini akan mencetak pesan yang menunjukkan angka format F digunakan untuk memasukkan nilai variabel angka langsung ke dalam string. Lalu yang ini akan dijalankan jika terjadi kesalahan tipe value error di dalam block try. Kesalahan ini biasanya terjadi jika mencoba mengkonversi nilai yang bukan angka bilangan bulat. Dan yang ini akan mencetak pesan kesalahan yang menginformasikan pada pengguna bahwa input yang masuk harus berupa angka. Oke. Kita coba kesalahan. Nah, nah ya. Selanjutnya adalah membuka file tapi di Python. Oke, kita mulai saja. Membuka file di Python. Oke, kita tulis file
out, open data tanda petiknya, jangan lupa. Oke, sudah selesai. Sebelum kita run, saya akan coba menjelaskan sedikit. Untuk bagian ini, baris ini membuka file bernama data.txt dalam mode penulisan atau W. Jika file sudah dalam mode penulisan, jika file sudah ada isinya akan ditimpa. Jika file belum ada, maka file baru akan dibuat. Hasil pembukaan file tersebut dalam variabel fileout. Variabel ini akan digunakan untuk berinteraksi dengan file tersebut. Fileout write bagian ini. Baris ini menuliskan teks hello Python Paris ke dalam file yang telah dibuka. Metode write pada objek file digunakan untuk menulis data ke dalam file. Lalu untuk ini, setelah menulis file harus ditutup untuk memastikan semua data tersimpan dengan benar dan untuk membahas sumber daya yang digunakan. Kita start run. Oke, kita buka. Nah, selanjutnya adalah menulis data ke file, tapi ini di Python. Oke, kita mulai. Oke, sudah selesai. Saya akan coba jelaskan sedikit tentang kode-kode yang ada di sini. Bagian ini, baris ini membuka file bernama data.txt dalam mode membaca atau R. Ini berarti kita hanya akan membaca dari file, tidak menulis. Lalu with bagian ini adalah sebuah konteks manager di Python yang memastikan file akan ditutup secara otomatis setelah blok kode di dalamnya selesai dijalankan. Bahkan jika terjadi error, ini sangat berguna untuk menghindari kebocoran sumber daya. Lalu file in, hasil pembukaan file disimpan dalam variabel file in. Variabel ini akan digunakan untuk berinteraksi dengan file tersebut. Lalu bagian ini, pada objek file digunakan untuk membaca seluruh isi file dan menyimpannya dalam variabel data. Variabel data sekarang berisi sebuah string yang merupakan isi dari file data. Lalu print, baris ini mencetak variabel data ke layar dari seluruh isi file dtc ditampilkan konsol. Maaf, bukan membaca, bukan menulis, tapi membaca, salah. Oke, kita run saja.
Nah, contoh penulisan data ke file. Ini adalah contoh menyimpan nilai di Python. Ya, sudah selesai. Saya akan coba jelaskan sedikit bagian ini. Baris ini membuka file bernama nilai txt dalam mode penulisan W. Jika file sudah ada, isinya akan ditimpa. Jika belum ada, maka file baru akan dibuat. Context with adalah sebuah konteks manager di Python yang memastikan file akan ditutup secara otomatis setelah blok kode di dalamnya selesai dijalankan, bahkan jika terjadi error. Lalu bagian ini file out. Hasil pembukaan file disimpan dalam variabel file out. Variabel ini akan digunakan untuk berinteraksi dengan file tersebut. Lalu bagian ini menulis ke file. Baris ini menuliskan 3 angka, yaitu 85, 90, 98 dan 78 ke dalam file nilai txt. Karakter n digunakan untuk membuat baris baru, sehingga setiap angka akan ditulis pada baris yang berbeda. Oke, kita buka. Nah, selanjutnya adalah contoh membaca daftar nilai di Python. Oke, selesai. Akan coba untuk run dulu terlebih dahulu. Nah, ini yang ada di file yang di sini, nilai txt. Karena kan ini read ya, jadi akan sini. Oke.
Oke, selanjutnya adalah menangani error pada pengolahan file. Mulai. Bukan. Oke, kita mulai. Belum. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu sebelum melakukan peran. Untuk bagian yang ini, baris ini mencoba membuka file tidak ada .txt dalam mode membaca R. Jika file ditemukan, maka akan dibuat objek file yang mempresentasikan file tersebut. Lalu bagian ini, baris ini akan mencoba membaca seluruh isi file dan mencetaknya ke layar, namun karena ada contoh file ini tidak ada .txt, kemungkinan besar tidak ada, maka akan terjadi kesalahan file not found error. Oke. Untuk bagian yang ini, jika terjadi kesalahan saat membuka file dan kesalahan tersebut merupakan jenis file not found error, artinya file tidak ditemukan, maka kode di dalam blok Excel akan dijalankan. Oke, kita run aja. Nah,